Mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus supaya Dia sendiri yang mengajarkan kepada kita. Bapa, di dalam nama Yesus, kami kembali menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini online. Hamba percaya dan kami semua percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Berfirmanlah Roh Kudus, sucikan kami, buka mata telinga hati kami. Di dalam nama Yesus kami minta, berfirmanlah. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Kali ini saya bersama Judah. Ya, baby. Iya, hai, hati-hati ya. Matius pasal 11 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat 1 jelas ini konteksnya, latar belakangnya adalah pasal 10 waktu Yesus mengutus murid-muridnya kepada domba-domba Israel. Dan pesannya adalah tidak boleh bawa ini, tidak boleh bawa itu, begitu ya. Dan juga menyampaikan salam, terus juga ada pemisahan ya, dari ayahnya, ibunya, seperti itu yang akan dialami. Jadi setelah Yesus selesai berpesan, dia sendiri juga pergi memberitakan Injil di kota-kota. Ayat 2, di dalam penjara Yohanes Pembaptis, kan di penjara Bapak Ibu Saudara ya, dia mendengar tentang Yesus. Lalu menyuruh murid-muridnya, murid-murid Yohanes, ayat 3, bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Bapak Ibu Saudara, orang Israel dan Yohanes Pembaptis itu tahu. Yohanes Pembaptis juga tahu bahwa dia sendiri akan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus Kristus atau Mesias. Kita tahu bahwa Yohanes berkata bahwa memegang tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia menyadari siapa dirinya ya. Di kitab Yohanes juga dikatakan seperti itu di Injil Yohanes. Nah, lalu apa jawab Yesus? Yesus menjawab mereka, "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus nggak berkata, "Ya, akulah Mesias, akulah yang dinanti-nantikan, akulah yang dijanjikan, yang diurapi." Itu dia berkata tentang apa yang sudah terjadi, apa tindakannya. Tapi yang menarik, Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan baik-baik kalimat ini. Orang buta melihat jelas, orang tuli mendengar jelas, orang mati dibangkitkan jelas ya. Tapi orang miskin diberitakan kabar baik. Ibu Saudara-saudari masih ingat tentang Matius 5 ya. Di balik semua mujizat-mujizat itu, orang miskin diberitakan kabar baik. Ada yang utama, yaitu kabar baik. Berbahagialah dia yang miskin di dunia, tetapi dialah yang mempunyai kerajaan Allah. Matius 5 ya. Dan ayat 6, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudari, kenapa bisa kecewa? Orang Israel itu kecewa sebagian besar, terutama orang-orang Farisi. Ya, mungkin juga kemudian orang-orang Zelot itu ya, orang-orang pemberontak Makabe. Mereka berpikir Yesus itu ya bakal membawa Israel menang perang melawan penjajahan Kekaisaran Romawi. Dan pikiran-pikiran ekspektasi atau harapan-harapan salah lainnya. Tetapi yang tidak kecewa dan tidak menolak Yesus akan berbahagia. Masih ingat Matius 1 sampai Matius 10 isinya adalah menghancurkan ekspektasi dunia tentang siapa Mesias itu dan apa yang diperlukan untuk masuk kerajaan Allah atau melihat kerajaan Allah. Ya, bagus saudari. Ayat 7, setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyang-goyang angin kian kemari?" Kalau pergi ke padang gurun, lihat apa Bapak Saudari? Gak ada yang dilihat ya. Ini pertanyaan retoris dari Yesus, pertanyaan yang gak perlu dijawab. Apa kamu orang yang tidak sayang anakmu? Ya pasti sayang. Aneh kalau gak sayang. Atau untuk apa kamu pergi, ayat 8, melihat
orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Bapak saudari, lagi-lagi ekspektasi orang tentang kerajaan surga itu sudah terkontaminasi dunia. Kamu ke padang gurun. Yohanes kan berseru-seru di padang gurun ya. Dan suara nubuatan dari Yesaya mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Yesus bilang, kamu melihat orang padang gurun, lihat apa? Mau lihat bulu, kenapa jauh-jauh ke padang gurun? Melihat istana orang yang berpakaian lenan halus, sutra, itu di istana. Yesus bilang yang mempersiapkan jalan bagiku di padang gurun berbaju ya bulu ya, dari bulu onta, makanannya dadi ya dan jangkrik. Iya, sederhana, tapi itu dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Mesias sendiri lahir di kandang wedus. Ayat 10 langsung, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Ya. Ini ada di kitab Yesaya dan Maleaki. Berikutnya, Yesus berkata, orang-orang yang kamu anggap, yang kamu kira datang dari istana, yang mempersiapkan jalan untuk Mesias itu, Yesus justru memuji Yohanes. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Apa karena Yohanes Pembaptis itu besar? Bukan, karena Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi pribadi yang besar. Tapi Yesus berkata, orang yang terbesar itu yang dilahirkan dari perempuan, ya, maksudnya manusia biologis yang pernah lahir di bumi, itu yang paling kecil dalam kerajaan Allah. Lanjut, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyorongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Ini agak sulit Bapak Ibu Saudari ya. Tiba-tiba Yesus berkata tentang sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, ya, hingga saat ini Yesus ngomong. Kerajaan surga diserong dan orang yang menyorongnya mencoba menguasainya. Kerajaan surga memberitakan Taurat ya, memberitakan firman Tuhan. Dari dulu nabi-nabi dianiaya, kerajaan surga coba diputar balikkan. Ekspektasi tentang kerajaan surga itu salah. Lahirnya di istana, ya toh, kepada Yesus. Ora, kerajaan surga itu nggak sama dengan dunia, berbeda. Ya, saya mungkin Yesus nggak frustrasi, tapi saya jadi Yesus frustrasi. Kenapa kamu lihat-lihat yang mewah-mewah, megah-megah di mata? Kerajaan surga nggak seperti itu, dan berusaha dilawan ya dari kerajaan Yehuda, Samaria, pesan-pesannya selalu diserong. Tapi jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Nah, ini banyak penafsiran tentang ayat 13-14 ini Bapak Ibu Saudari. Tetapi memang ini juga ada di nubuatan di Maleaki pasal 4 ya. Kita lihat sedikit di Maleaki, kita terakhir karena cuma di belakang sebelum Matius kita lihat. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya, di mana? Di Wahyu. Ya, kemungkinan besar dua utusan nanti di kitab Wahyu itu adalah salah satunya adalah Elia. Ya, seperti itu. Bapak Ibu Saudari, perhatikan baik-baik. Yesus tiba-tiba ngomong, sekarang Yohanes Pembaptis, ya toh? Dan nanti Elia datang lagi. Elia kan naik ke surga, nggak mati kan Bapak Ibu Saudari. Nanti dia akan datang lagi menjelang hari kedahsyatan di Maleaki pasal 4. Wahyu nanti. Yesus bilang, mau mendengar nggak? Gitu ya. Gitu. Tapi ayat 16, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Mereka sama seperti anak yang duduk di pasar dan berseru kepadanya, kami meniup seruling bagimu, enggak menari. Kami menyanyikan kidung duka, kamu tidak bergabung. Begitu keras kepalanya generasi itu Bapak Ibu Saudari. Sampai Yesus ngomong demikian. Dan ayat 19, kemudian anak manusia datang. Bapak Ibu Saudari, Yesus itu melihat bagaimana dunia ini menyambut nabi dan utusan Allah dengan cara perspektif yang salah. Ayat 18 berkata, Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan dibilang kerasukan setan. Apalagi Mesias dikatakan, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum
sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Benar kan Bapak Ibu Saudara ya? Inilah dunia melihat Yesus dilihat kayak gitu. Makanya selain Paulus berkata, kenapa banyak orang percaya kepada Yesus? Karena dibutakan matanya oleh ilah-ilah zaman ini. Tetapi juga generasi yang keras hati dan yang punya harapan yang salah tentang kerajaan surga dan Yesus. Yesus kok hobinya duduk sama orang berdosa. Dia kan harusnya Tuhan suci. Salah itu ekspektasinya. Tapi Tuhan berkata, tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Hikmat yang berkata bahwa Mesias itu harusnya nggak duduk sama orang berdosa, yang berkata Yohanes Pembaptis itu nggak makan, nggak minum, kerasukan, yang harusnya memiliki kain halus seperti istana, Yesus bilang, perbuatannya yang penting bro, bukan yang penampakannya. Ya, Yesus mengecam beberapa kota. Nah, ini ayat favorit saya 2 perikop ini ya. Perhatikan baik-baik ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Perhatikan, mengecam kota yang tidak bertobat. Sudah diadakan mujizat, diberitakan kabar baik, enggak bertobat. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Ini kota-kota di mana? Kota-kota di Israel, Bapak Ibu Saudara. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tirus dan Sidon adalah kota orang Filistin ya, pada masa dulu, ya, seperti itu ya. Kota-kota orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Yesus berkata, seandainya mujizat ini tak lakuin di situ, tak lakuin di domba-domba Israel loh ini, kamu nggak bertobat. Tapi seandainya dilakukan di kota-kota orang kafir itu, mereka bertobat. Kamu yang Israel nggak bertobat. Yesus menegur mereka. Ayat 22, masa penghakiman. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Di Tirus dan Sidon, berita ini nggak disampaikan. Dan mereka akan dibinasakan, dihukum. Tapi kota-kota Israel yang sudah diberitakan tetap ngeyel lebih parah. Dan engkau Kapernaum, ayat 23. Kau pikir akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai dunia orang mati. Ini kota-kota yang tidak bertobat. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Di Kapernaum mujizat itu terjadi kan? Ya. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Sodom, Yesus tiba-tiba berbicara retrospektif. Atau melihat ke masa di mana Sodom dibinasakan dengan api belerang. Bapak Ibu Saudari, Kapernaum dan kota-kota yang tidak bertobat, melihat mujizat, mendengar kabar baik, hukumannya akan lebih mengerikan dari api belerang. Wah, mengerikan sekali. Kapernaum, kota yang tidak bertobat. Saya akan akhiri dengan perikop ini, ajarkan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapak Ibu Saudari, benar-benar mengkonfirmasi pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Yohanes dikatakan dari padang gurun, kok nggak dari istana, kok kainnya buluen, kok nggak kain halus seperti istana, dibilang orang kerasukan setan. Yesus juru selamat, hobinya kok nongkrong sama mengungut cukai dan pelacur. Dia pasti orang murahan. Yesus berkata, terpuji. Semuanya itu mereka nggak lihat. Orang-orang penggede-gedean itu, orang-orang kecil sederhana. Makanya tadi katakan orang miskin diberitakan kabar baik. Justru hati yang lemah, maksudnya hati yang sederhana itu yang bisa melihat Injil. Pada orang-orang berpangkat-pangkat sok-sokan yang gak dong kasih karunia Injil Yesus Kristus itu, kabar baik. Kenapa? Ya 26, ya Bapa itulah yang berkenan kepada. Bapak Ibu Saudari, pandemik ini justru semakin mengingatkan kepada kita mengikis apa yang dibanggakan oleh dunia. Makanya saya sedih kalau sampai lihat orang Kristen yang membangga-banggakan penampilan. Apakah pandemik ini kurang menjadi teguran bagi kita semua? Ini terjadi pada waktu Yesus itu melayani. Ayat 27, 28, 29, 30. Sebagai penutupnya,
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Tidak ada orang yang mengenal Bapa kecuali lewat anak, dan hanya kepada orang yang anak menyatakan kepadanya. Berarti hanya lewat Yesus. Dan Yesus ini ditolak sama orang-orang sugih, berpangkat tinggi itu tadi. 28, 29, 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbau berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang letih lesu, berbeban berat, mungkin orang-orang miskin, tertindas, seperti itu ya konteksnya, yang kecil seperti itu. Caranya gimana memberi kelegaan? Caranya 29, 30. Pikulah kuk yang kupasang, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Baik, saudari, sudah berkali-kali ya, kuk ini bicara tentang kerbau. Ada dua ya, anggap aja ini saya, dan ini kerbau yang lain gitu. Tapi dia pakai itu, Yesus pakai itu untuk bicara tentang kalau engkau menerima kelegaan, engkau harus seperti kerbau. Yesus jalan ke kanan, kerbau jalan ke kanan. Yesus jalan ke kiri, Anda maksudnya mungkin kerbau jalan ke kiri. Ada kelegaan. Kalau sendiri, guys, hidup ini terlalu susah untuk jalankan seorang diri. Kita perlu Yesus. Dan kita di dalam Roh Kudus sudah terima karunia Roh Kudus, bisa menjalani apapun permasalahan kita. Marilah datang kepadaku. Lihat gambar ini ya. Kalau Yesus ingin kita ke kanan, kita ke kiri, bubarlah kita. Yesus bicara tentang kesederhanaan, bicara tentang orang-orang kecil, sementara kita mikir yang besar-besar, yang kelihatan saja, hancurlah kita. Belajarlah daripadaku karena aku lemah. Yesus ke kanan, mari kita ke kanan. Yesus ke kiri, kita ke kiri. Carilah kehendaknya, kemana harus melangkah. Dalam persekutuan, dalam perenungan firman Tuhan, dan dalam doa dan puji-pujian, terutama kebenaran firman Tuhan, dan melakukan. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan, kita belajar Matius pasal 12.